kalau udah masuk mobil, jangan sok pinter. Kosongkan pikiran. Karena yang saya lihat, yang mengosongkan pikiran dan ngikutin, itu yang sembuh. Yang ngeyelan itu nggak sembuh. Pak Bambang Setiawan, ini menarik ini. Ada dokter spesialis penyakit dalam yang ternyata mendukung Mobi dan juga berpikir positif tentang pola makan. Saya mohon ceritanya dari Pak Bambang. Bagaimana tanggapan dokter itu? Silakan. Pak dulu Pak. Pak Bambang dari mana nih ceritanya? Dari kota mana nih Pak? Saya dari Jakarta, Pak Eko. Oh iya. Jadi sejak tahun 2010 saya itu terserang divonis gula darah, diabetes. 2020? 2010. 2010. Kemudian tahun 2017 saya serangan jantung dan harus pasang ring. Oh. Nah, dan dokternya sama. Dokternya sama. Jadi saya kebetulan mendapat fasilitas asuransi kesehatan dari InHealth, jadi saya nggak persoalan dengan biaya. Jadi saya selalu kontrol setiap bulan. Yeah. Dan setiap bulan juga saya mendapatkan obat 1 kresek. Ini yang buat saya sedih dan putus asa. Iya Pak. Kemudian memperkenalkan Mobi, saya masuk. Nah, Bapak menemukan Mobi dari siapa Pak? Dari teman istri adik saya. Oh ya. Jadi apa tanggapan Bapak? Ini apa nggak berisiko ya Mobi ini ya? Nah, saya pertanyaan begitu. Semula begitu. Bahkan setelah saya masuk di WAG, sampai 10 hari itu saya tidak melakukan apa-apa. Saya cuma monitor aja, tapi ngeliat teman-teman, loh kok semangat, loh kok berhasil. Akhirnya saya melakukan PMB dan IF. Yeah. Alhamdulillah sampai Oktober akhir itu GD saya udah 2 digit. Dan kebetulan juga saya waktunya periksa dokter. Dan saya minta HbA1c dan lengkap. Nah, kemudian saya cerita sama dokter sebelum saya menyampaikan hasil tes MCU. Dokter, karena dokter memang baik, suka diskusi sama saya juga. Dokter, saya ikut Mobi. Mobi itu adalah anti diabetes tapi mengandalkan metabolisme tubuh. Yeah. PMP, ada IF, ada ORNAF. Waktu itu masih belum ORNAF saya, karena masih bulan September ya, Oktober ya, November mulainya. Jadi saya sampaikan gitu. Oh ya, kalau dokter pengen tahu Mobi, lihat aja IG-nya, di Facebook juga ada. Mobi saja udah ketemu. Nah, rupanya beliau melihat, memonitor. Oh. Bulan berikutnya, karena saya udah melakukan tes, jadi saya laporkan, wah, Pak Bambang kurus ya? Iya dok, karena konsekuensi dari PMP dan IF. Oh ya bagus, tapi ini luar biasa katanya hasilnya. Pak Bambang kemarin HbA1-nya berapa, kemudian GD-nya juga masih nggak pernah turun walaupun minum obat, sekarang kok luar biasa. Tapi dok, aku punya keton, kan kalau saya lihat di rujukannya harus negatif. Ya nggak apa-apa, itu risiko dari Pak Bambang konsumsi protein. Oh ya, waduh, alhamdulillah seperti saya. Kemudian juga kolesterol tinggi, ini juga saya bilang, Pak Bambang kan konsumsi telur, protein semua. Oh iya, makasih dok, saya bilang gitu. Jadi saya jadi happy banget, jadi semakin semangat. Nah kemarin 3 hari yang lalu saya juga minta HbA1 juga lengkap, kemudian di dimer untuk ngecek kekenalan, lengkap darah, semuanya bagus. Jadi udah lanjut Pak Bambang, saya dukung. Nanti ada apa-apa lapor saya. Tapi
saya bilang, saya nggak konsumsi nggak konsumsi obat sejak bulan Oktober. Nggak apa-apa, silakan. Tapi saya tetap sebagai kewajiban saya sebagai dokter, saya tetap meresepkan obat buat Pak Bambang. Mau dimakan silakan, enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi ya saya salut banget sama dokter ini, karena ya nggak mudah sih. Ya usia 50 ke atas ya, saya pikir ya mungkin tengah-tengah lah ini, orang ini moderat, medium terhadap apa namanya usaha-usaha yang non medis gitu. Iya Pak. Jadi ya ini Pak Bambang ini sudah di dalam proses metabolisme untuk mengatur kesehatan itu. Ya sudah. Jadi saya alhamdulillah mendapatkan dukungan, jadi saya makin semangat Pak Eko. Saya boleh tahu di rumah sakit mana? Mungkin nama dokternya tidak disebut Pak, tapi boleh, iya Pak. Di Rumah Sakit Tebet Jakarta Selatan. Dokternya dokter, dia pemilik. Pemilik rumah sakit. Tadinya punya bapaknya, kemudian anak-anaknya ternyata jadi dokter semua. Jadi ya dia mungkin salah satu pemegang saham di samping saudara-saudaranya mungkin. Ya, ini luar biasa ada dokter yang sangat berpikiran terbuka sehingga ya. Jadi saya selalu berkonsultasi, dok saya konsultasi ini gimana? Bagus, ya udah nanti lapor lagi ya kan gitu. Jadi dia memang akomodir semua keluhan dan apa yang saya lakukan. Jadi ya saya tadinya nggak takut-takut mau cerita Mobi. Pasti ini mendukung lah. Saya pikir gitu karena dia orangnya cukup terbuka. Jadi saya berani. Dok, gini ya, saya cerita Mobi, silakan aja dok. Jadi beliau itu tahu, sudah melihat IG Mobi dan Facebook. Karena apa? Saya cerita gini, loh Pak Bambang kan minum air banyak. Loh Pak Bambang kan memang minum telur. Padahal saya nggak cerita. Berarti dia udah tahu tentang Mobi dan programnya. Itu ya salut saya sama dokter ini. Jadi ya alhamdulillah saya didukung banget. Jadi tapi Pak Bambang lebih mudah, lebih seger lah, banyak senyum gitu. Ya pelajaran Mobi Pak, saya bilang kalau senyum itu. Gitu Pak Eko. Baik, jadi apa pendapat dokter tadi dengan Mobi secara keseluruhan Pak, secara umum? Dia tidak menilai Mobi secara keseluruhan, dia menilai tindakan saya terkait sama Mobi. Cuman di dalam hatinya mungkin kalau dia nggak mendukung kan mungkin akan melarang saya atau harus mewajibkan saya minum obat kan gitu. Karena kolesterol tinggi, asam urat tinggi, ada keton juga di urin kan rujukannya negatif keton itu. Jadi positif, dok. Malah saya tanya, dok, saya ketonnya kok positif dok? Iya Pak Bambang kan sekarang protein terus, ya wajar lah. Nggak apa-apa, yang penting sembuh. Padahal kalau saya sembuh kan nggak datang lagi, Dok, Pak Eko. Jadi memang dia orangnya ikhlas. Oh iya, betul. Ya ini dokter-dokter yang punya idealisme sama, yaitu yang penting adalah pasiennya sembuh. Betul. Dia tujuannya pasien sembuh. Dia senang melihat saya lebih segar, lebih tegas, walaupun kurus. Mana cuma ngasih tahu Pak Bambang, berat Pak Bambang itu udah di bawah ideal. Sekarang waktunya menaikkan. Ya dok, saya sedang UVT. Ya. Jelaskan UVT itu atau apa? Oh ya bagus. Setelah UVT, ya baru 2 kali, mungkin minggu besok ini 3 kali. Mudah-mudahan udah lulus. Saya mulai mengkonsumsi karbo minimal maksimal 20% lah, sedikit-sedikit. Samping itu saya juga sampaikan bahwa saya udah mulai konsumsi keju, susu dan segala macam. Dan ya progres kenaikan GD ya nggak signifikan lah. Ya naik 10, 20 saya anggap wajar, memang saya udah berkarbo sedikit-sedikit gitu. Ya bagus Pak Bambang, lanjut deh, saya bilang gitu. Nanti lapor lagi ya. Gitu. Jadi pelan semangat dia pengen laporan Mobi sama ini progresnya. Ya. Ini sangat menginspirasi Pak, luar biasa pengalaman pribadi yang luar biasa yang mudah-mudahan teman-teman tertular. Oh ya, ternyata dokter spesialis penyakit dalam malah berpandangan bahwa Mobi bagus sekali untuk mereka.
malah saya sekarang ini teman istri saya dokter, saya itu nge-share UVT ke istri saya nge-share ke teman-temannya. Istri saya dokter, betulan dok. Jadi yang nge-share ke teman-temannya yang dokter. Ada dokter-dokter yang tertarik, nanya-nanya ke saya. Baru satu yang sudah diterima untuk tanggal 1 Februari ini. Oh. Di WAG. Tapi dia lapor saya, Pak Bambang, saya nggak ngaku dokter, nanti saya dianggap gimana, saya ngaku rumah tangga aja. Ya udah, nggak apa-apa. Itu banyak, Pak. Kita banyak sekali, Pak. Tapi kan dokter itu biasanya kan dikenali dari para admin kita, karena pada saat cek di Facebook atau cek di internet, oh ini ternyata dokter atau profesor, itu bisa ketahuan. Oh ya, cuman ya biasanya kita tidak akan menggali-gali siapa beliau. Cuman memang saya pesan gini, saya pesankan ke teman istri saya itu, kalau udah masuk mobil, jangan sok pinter. Kosongkan pikiran. Karena yang saya lihat, yang mengosongkan pikiran dan ngikutin, itu yang sembuh. Yang ngeyelan itu nggak sembuh. Iya betul, setuju itu Pak. Jangan ngeyel, jangan sok tahu segala macam, gini-gini, nggak sembuh, jamin deh. Tapi yang polos-polos, artinya yang lugu, malah sembuh. Kalau saya lihat teman-teman saya begitu. Jadi kosongkan pikiran, udahlah. Karena memang SOP terapi secara medis dan secara mobil itu beda memang. Saya tahulah. Jadi karena mobil ini memaksimalkan, mengoptimalkan metabolisme tubuh untuk penyembuhan tubuhnya. Kalau dokter kan mesti obat, saya bilang gitu. Ya betul Pak. Jadi beliau ya, oh ya saya akan, karena sebelumnya saya udah kasih tahu pada saat pendaftaran bulan lalu, dia banyak nanya dan ngeyel sehingga gagal dia. Nggak minat. Begitu saya sharing UVT, sembuh ya. Baru semangat lagi. Nah, akhirnya saya bilangin, jangan ngeyelan, jangan sok pinter, dungu saja, lugu saja, Pak jamin sembuh. Gitu. Ya, Pak Bambang, terima kasih banyak Pak. Ini saya akan masukkan ke YouTube. Kenapa saya harus masukkan YouTube? Apakah saya cari uang dari YouTube? Enggak Pak. Itu tidak dimonetisasi. YouTube saya tidak dimonetisasi, artinya tidak ada iklan yang bisa saya akan dapatkan. Itu bebas iklan. Kenapa harus saya masukkan YouTube? Supaya banyak orang di Indonesia yang melihat YouTube ini dan kemudian, oh harus begini caranya belajar. Ya, betul. Justru kalau andai kata belajar dengan cara Pak Bambang, maka Pak Bambang akan teman-teman akan mendapat kesembuhan lebih cepat. Kesembuhan itu depan mata. Betul Pak. Cuman yang menjauhkan pikiran kita yang keliru Pak. Saya itu sempat berpikir 10 hari sejak tanggal 1 Oktober Pak. Iya Pak. Karena saya juga harus berpikir rasional, logika, segala macam. Apa iya sih 10 hari ngikutin mobil, saya lihat teman-teman, udah progres semua. Telat saya ini, langsung PMB, if segala macam. 10 hari, saya turun 5 kilo, Pak Eko. Iya. Gara-gara if. Iya, Pak. Otomatis turun. Dan obat berhenti sama sekali. Saya itu obat jantung, obat gula, obat tensi, kolesterol, obat kekentalan darah, saya berhentikan semua sampai sekarang. Berarti udah 4 bulan saya nggak makan obat. Dan dokter bilang aman-aman saja Pak? Aman-aman saja. Bahkan bilang, Pak, saya tetap resepkan karena SOP saya begitu. Tapi terserah Bapak mau diminum atau enggak. Bapak yang bisa mengukur diri sendiri. Oh iya dok. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah makan obat selama 4 bulan. Dan kondisi saya membaik. Dulu saya ngetes darah melalui glukometer. Klik disuntik itu, keluarnya setengah mati. Karena kental dan hitam. Sekarang tes gitu, pencet dikit, langsung cair. Mudah sekali mengeluarkan darah. Itu berarti darah saya udah encer. Kalau sebelumnya kan kental. Jadi ini indikator yang secara fisik kelihatan.
Wah, darah saya udah encer. Kemarin sebelumnya bukan main, pencet-pencet nggak keluar-keluar. Sampai sakit semua. Iya Pak. Baik Pak Bambang, terima kasih banyak. Saya sungguh senang Pak Bambang muncul di chat. Saya baca, oh ini menarik untuk ditampilkan karena apa ya, menginspirasi, memberi pemahaman baru, memberi masukan pada kita, yang bahkan untuk saya sendiri dan kami dari tim Mobi merasa bahwa ini harus patut disampaikan kepada dunia luar, bahwa ada dokter-dokter yang berpandangan sangat positif terhadap kita, dan itu sangat menyenangkan karena saya yakin sebenarnya idealisme mereka sama. Idealisme mereka adalah memberikan kesembuhan kepada pasien-pasien, harus paripurna. Terima kasih Pak Bambang untuk cerita dan apa ya, pengalaman ya. Ini pengalaman menarik Pak. Mudah-mudahan ini menginspirasi Bapak Ibu yang ada di sini dan juga di YouTube nanti. Saya doakan selalu sehat Pak. Salam untuk keluarga Pak. Amin. Selamat pagi Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi. Kebaikannya Mobi. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak.